Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratiska dengan NIM 2020-129 dari kelas pemodelan dan simulasi database. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 dan 4. Untuk tugas 3 yang pertama yaitu import library, yaitu library pandas, random, dan nanti. Di sini saya akan menjelaskan kodenya di bagian bawah. Di sini ada looping for iteration 9 ini merupakan untuk iterasi sebanyak 99 kali. Terus di sini ada random interval time untuk menghasilkan waktu interval secara acak antara 0 hingga 100. Kemudian di sini ada interval random, membuat daftar interval random yang berisi batas atas interval waktu. Kemudian di sini ada looping for index 6 in enumerate menggunakan looping enumerate untuk mencari interval waktu yang sesuai dengan bilangan acak. Kemudian di sini ada random interval time. Lebih bisa sama dengan 6 menyimpan interval waktu yang sesuai ke dalam variabel interval time. Selanjutnya di sini ada arrival time untuk menghitung waktu kedatangan pelanggan berikutnya dengan menambahkan interval waktu pelanggan sebelumnya ke dalam data frame. Kemudian di sini ada random service time menghasilkan waktu layanan acak antara 0 hingga 100. Kemudian di sini ada service time random, membuat daftar service time random yang berisi batas atas waktu layanan. Kemudian di sini ada looping menggunakan loop enumerate untuk mencari waktu layanan sesuai dengan bilangan acak. Kemudian di sini untuk random service time ini untuk menyimpan waktu layanan sesuai dalam variabel service time. Kemudian di sini ada jika di log row time service time mengecek apakah waktu layanan terakhir lebih besar dari waktu kedatangan pelanggan. Kemudian di sini ada time service begin untuk jika ya maka waktu mulai layanan pelanggan berikutnya dijadikan sama dengan waktu layanan terakhir. Kemudian apabila tidak, maka waktu mulai layanan pelanggan berikutnya dijadikan sama dengan waktu kedatangan pelanggan. Kemudian waiting time in the queue ini menghitung waktu tunggu dalam antrean sebagai selisih antara waktu mulai layanan dan waktu kedatangan pelanggan. Kemudian time service end ini menghitung waktu selesai layanan sebagai penjumlahan waktu mulai layanan dan waktu layanan. Terus times customer spend in system menghitung waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem sebagai selisih antara waktu selesai layanan dan waktu mulai layanan. Di sini ada internet of server, menghitung waktu server mengganggu sebagai selisih antara waktu mulai layanan dan waktu selesai layanan terakhir. Kemudian row plus sama dengan 1 menetapkan nilai variabel row sebanyak 1 untuk menunjukkan baris berikutnya dalam data frame. Kemudian bersama dengan series ini untuk membuat objek pada series baru untuk menggunakan data-data yang dihasilkan sebelumnya. Setiap data yang diambil dari variabel-variabel yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian di sini ada dfpd concat ini untuk menggabungkan objek pada series baru dengan data frame menggunakan fungsi pd concat. Kemudian frame digunakan untuk mengubah objek pada series menjadi data frame dengan baris tunggal. Kemudian ignore index ini digunakan untuk mengatur ulang indeks data frame hasil penggabungan. Kemudian di print hasilnya seperti ini. Untuk perbedaan dari coding 1 dan coding yang atas dan yang bawah itu keduanya sama. Untuk yang atas itu hanya menginisialisasi data frame dengan satu baris berdasarkan variabel yang berisi informasi untuk pelanggan pertama. Selanjutnya di sini merupakan untuk mengetahui rata-rata waktu tunggu customer, kemudian peluang customer menunggu dalam antrian, kasir standby dan kasir sibuk, rata-rata pelayanan, rata-rata waktu antar kedatangan, rata-rata waktu customer menunggu, rata-rata waktu customer dalam sistem. Sehingga hasilnya seperti ini. Selanjutnya, untuk tugas yang keempat, sama di sini ada
import library yaitu pandas, random, dan API. Saya akan menjelaskan kode yang di bawah. Di sini untuk memulai looping itu mengulangi proses simulasi sebanyak 99 kali. Di sini ada random interval time, menghasilkan angka acak antara 0 hingga 100 yang akan digunakan interval sebagai waktu antara kedatangan pelanggan. Kemudian ini interval random, membuat daftar interval waktu acak yang digunakan memilih interval waktu antara kedatangan pelanggan. Di sini ada for index melakukan iterasi pada daftar interval acak. Kemudian di sini ada random interval time, memeriksa apakah interval waktu acak yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan interval saat ini. Kemudian di sini interval time sama dengan indeks plus 1, menetapkan nilai interval waktu sesuai dengan indeks saat ini. Kemudian di sini ada arrival time, menghitung waktu kedatangan pelanggan berdasarkan waktu kedatangan sebelumnya dan interval waktu yang dipilih. Kemudian service time update, inisialisasi variabel untuk waktu pelayanan oleh server update. Kemudian random service time update, menghasilkan angka acak untuk waktu layanan oleh server update. Kemudian service time random update, membuat daftar waktu pelayanan acak yang digunakan memilih waktu pelayanan oleh server update. Kemudian di sini for index it enumerate, melakukan iterasi pada daftar waktu pelayanan acak. Di sini ada jika random service time update, memeriksa apakah waktu pelayanan acak yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan waktu pelayanan saat ini. Kemudian service time update, kemudian indeks plus menetapkan nilai waktu pelayanan oleh server update sesuai dengan indeks saat ini. Selanjutnya, service time maker, inisialisasi variabel untuk melakukan oleh server maker. Random service time maker menghasilkan angka acak untuk waktu pelayanan oleh server maker. Service time random maker membuat daftar waktu pelayanan acak yang digunakan memilih waktu pelayanan oleh server maker. Kemudian for index in enumerate, melakukan iterasi pada daftar waktu pelayanan acak. Selanjutnya, jika random service time maker memeriksa apakah waktu pelayanan acak yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan waktu pelayanan saat ini. Kemudian service time maker menetapkan nilai waktu pelayanan oleh server maker sesuai dengan indeks saat ini. Selanjutnya, when available, mendapatkan waktu ketersediaan server update berdasarkan waktu penyelesaian layanan sebelumnya. Whenever available, sahabat mendapat waktu ketersediaan server update berdasarkan waktu penyelesaian pelayanan sebelumnya. Kemudian server khusus sama dengan update menetapkan server yang dipilih awal sebagai update. Jika arrival time memeriksa apakah waktu kedatangan pelanggan lebih besar dari atau sama dengan waktu ketersediaan update dan maker, server khusus sama dengan update menetapkan server yang dipilih sebagai update jika kondisi pada baris sebelumnya terpenuhi. Jika tidak, maka kondisi arrival time ini tidak terpenuhi. Selanjutnya, time service began, inisialisasi variabel time service began dengan nilai 0. Variabel ini menyimpan waktu mulai pelayanan pelanggan. Kemudian service completion time update, menginisialisasi variabel service completion time update dapat dikontrol dengan nilai 0. Variabel itu akan menyimpan waktu selesainya pelayanan oleh server update. Time in system ini dapat dengan 0, inisialisasi variabel time in system dengan nilai 0. Variabel itu menyimpan waktu pelanggan dalam sistem. Jika sama server khusus sama dengan apel, memeriksa apakah server yang dipilih adalah apel. Kemudian jika service completion time apel, memeriksa apakah waktu penyelesaian pelayanan oleh server apel sebelumnya lebih besar dari sama dengan waktu kedatangan pelanggan. Selanjutnya di sini time service began, jika kondisi sebelumnya terima, maka mulai pelayanan ditetapkan sama dengan waktu penyelesaian oleh server apel. Selanjutnya, service completion time apel menghitung waktu selesainya pelayanan server apel berdasarkan waktu mulai pelayanan server completion time apel menghitung waktu selesainya pelayanan oleh server apel. Jika tidak, kondisi pada 2 baris sebelumnya tidak terpenuhi, artinya server apel belum selesai melayani pelanggan sebelumnya atau belum ada pelanggan sebelumnya.
Kemudian time service begin, waktu mulai pelayanan ditentukan sama dengan waktu kedatangan pelanggan saat ini. Service completion time April, menghitung waktu selesainya pelayanan oleh server April berdasarkan waktu mulai pelayanan dan waktu layanan. Time in system, menghitung waktu pelanggan dalam sistem berdasarkan waktu selesainya pelanggan dan waktu kedatangan. Kemudian service completion time backer, mendapatkan waktu penyelesaian pelayanan oleh server backer sebelumnya. Else di sini digunakan apabila kondisi ketika server yang dipilih bukan April. Kemudian color 2 sama dengan time service begin min arrival time, menghitung keterlambatan pelanggan dalam mulai pelayanan, yaitu selisih antara waktu mulai pelayanan dengan waktu kedatangan pelanggan. Untuk PD series di sini membuat objek pada series yang berisi data-data hasil simulasi untuk pelanggan saat ini. Row plus 1 sama dengan row plus sama dengan 1 menambahkan nilai row untuk mengarah ke pelanggan berikutnya dalam dataset. Kemudian di sini ada data di sini menggabungkan baris data hasil simulasi pelanggan saat ini ke dalam data frame menggunakan fungsi concat dari Pandas. Kode ini mengulangi proses simulasi Pandas sebanyak 99 kali, di mana setiap iterasi menghasilkan data simulasi untuk satu pelanggan dan data. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, untuk yang program di atas sini seperti sebenarnya sama, hanya kode yang di bagian atas ini untuk melakukan inisialisasi data frame dengan data awal yang berisikan satu baris hasil simulasi untuk satu pelanggan, sehingga data tersebut sama seperti yang di bawah akan melakukan iterasi sebanyak 9 kali untuk melakukan simulasi antrian tambahan. Fungsinya dari kedua program tersebut yaitu untuk melakukan simulasi antrian dan mengumpulkan data hasil simulasi ke dalam data frame dalam setiap iterasi variabel yang diperlukan untuk simulasi diperbaiki berdasarkan hasil simulasi sebelumnya atau nilai acak baru, dan hasil simulasi tersebut kemudian ditambahkan ke data frame. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurang dari lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.